Halo dan selamat bergabung kembali. Oke, kita langsung aja ya. Kita kan sering banget dengar soal 7 dosa kesombongan, kerakusan, nafsu, ya gitu-gitulah. Kemalasan, ketamakan, iri hati, amarah, lengkap. Nah, itu dia. Biasanya kan dilihatnya sebagai isu moral aja gitu. Tapi gimana kalau ternyata sains nunjukin banyak dorongan ini tuh sebenarnya respons otak kita, respons terhadap sesuatu yang disebut rasa sosial. Ya, betul. Rasa sakit karena ditolak, atau mungkin merasa nggak berharga. Dan ini, menariknya, nyata loh secara neurologis. Wah, nyata ya? Oke. Persis. Kita kan sebelumnya udah bahas tuh akar masing-masing dosa ini ya kan. Dasarnya dari buku The Science of Sin sama beberapa catatan pendukung yang Anda punya. Ya, betul. Nah, sekarang kita mau fokus ke langkah berikutnya nih, sesuai sama bagian akhir buku itu, melampaui godaan. Benar, jadi misilnya sekarang bukan cuma ngerti kenapa dorongan ini muncul, tapi lebih ke gimana kita bisa ngelolanya lebih efektif gitu. Tentunya berdasarkan sains modern. Hmm, Gimana caranya kita bisa bergerak melampaui godaan ini? Supaya kualitas hidup kita, hubungan sosial kita, jadi lebih baik gitu. Dan ini poin pentingnya. Pemahaman soal akar masalahnya, terutama ide soal rasa sakit sosial tadi, itu ngasih kita pendekatan yang agak beda ya. Beda gimana tuh? Jadi bukan cuma soal nyalahin diri atau nahan diri mati-matian gitu, tapi lebih cari strategi yang lebih mendasar buat ngelola pemicunya. Sains nawarin kacamata baru lah. Oke. Bukan buat membenarkan perilaku yang merusak ya, tapi buat ngerti mekanismenya. Biar kita bisa nemuin cara pengelolaan diri yang lebih bijak mungkin ya. Wah, menarik banget ini. Berarti kita bakal lihat strategi-strategi praktis nih yang bisa kita pakai, yang dasarnya dari pemahaman ilmiah ini. Tepat. Kita akan lihat beberapa strategi yang ada buktinya. Mulai dari latihan mental, terus penyesuaian gaya hidup sehari-hari. Oke, Nanti kita juga singgung dikit soal gimana lingkungan sama teknologi masa depan bisa berperan. Termasuk, dilema etisnya juga pastinya. siap. Kalau gitu kita mulai dari benang meraknya dulu kali ya. Dulu kan kita sempat singgung tuh ada area otak namanya DACC. Cortex cingulata anterior dorsal. Apa ini kuncinya buat ngerti akar bersama dari banyak dosa ini? Bisa dibilang gitu sih. Studi-studi pencitraan otak kayak fMRI itu kan bisa lihat area mana yang aktif ya. Nah, sering banget di ACC ini kelihatan nyala pas ada konflik internal. Konflik internal. Maksudnya? Ya, terutama konflik antara, katakanlah, keinginan pribadi kita sama norma sosial. Atau pas kita merasa sakit secara sosial, ditolak, diremehin, atau nggak aman dalam hubungan sama orang lain. Nah, itu DACC aktif. Jadi DACC ini kayak semacam alarm internal gitu ya, buat rasa sakit sosial atau konflik batin. Analogi yang lumayan pas. Dan ini memunculkan hipotesis yang menarik banget. Mungkinkah banyak dari perilaku berdosa ini sebenarnya cuma upaya otak kita, upaya yang sering kali keliru atau nggak sehat buat ngeredain alarm rasa sakit sosial itu? Wah, bisa kasih contoh nggak gimana cara kerjanya? Misalnya buat kesombongan atau ketamakan gitu. Bisa-bisa. Misalnya kesombongan ya, yang di psikologi itu kan dekat sama narsisme. Perilaku narsis yang selalu butuh pujian, suka melebih-lebihkan diri, itu bisa jadi semacam strategi defensif. Defensif. Iya, buat nutupin rasa nggak berharga yang mungkin ada di dalam. Rasa sakit sosial karena ngerasa nggak cukup baik, itu diredain sementara dengan nyari validasi dari luar terus. Riset nunjukin loh, pas narsisis ngerasa ditolak, area otak sakit sosial mereka kayak DACA sama insula anterior AI itu lebih aktif. Oh gitu ya? Dan mereka juga ngeluarin hormon stres kortisol lebih banyak. Jadi ini bukan cuma karakter jelek aja ya, tapi mungkin mekanisme pertahanan diri yang kebablasan gitu? Bisa jadi banget. Dan pola yang mirip kelihatan di yang lain juga, kayak ketamakan misalnya. Mungkin bukan cuma soal pengen materi, tapi upaya numpuk status atau sumber daya buat ngeredain rasa sakit karena ngerasa rentan atau inferior. Hmm. Kemalasan juga, terutama kalau menghindari tantangan. Bisa jadi itu cara menghindar dari sakitnya kalau nanti gagal. Bahkan iri, hati, apalagi yang jahat itu loh, yang seneng lihat orang lain susah. Schadenfreude itu ya? Nah, iya. Itu mungkin cara buat ngeredain rasa sakit karena ngerasa inferior dengan cara jatuhin saingan. Aktivitas ACC itu naik
pas kita iri. Dan sebaliknya, area reward di otak malah aktif pas denger saingan kita lagi sial. Ini bener-bener ngubah cara pandang sih. Bukan lagi sekedar ngelawan godaan, tapi lebih ke ngelola penderitaan atau rasa sakit di baliknya ya. Kalau gitu gimana sains ngasih saran buat kita bergerak melampaui godaan ini? Strategi apa nih yang efektif? Nah, sumber kita nawarin beberapa pendekatan kunci. Pertama, yang kelihatan banget menonjol itu latihan mental. Kayak mindfulness sama meditasi. Oh, meditasi. Iya, latihan ini secara konsisten udah terbukti bisa ngubah struktur sama fungsi otak, termasuk di area kayak ACC dan korteks prefrontal, PFC, yang penting banget buat kontrol diri sama regulasi emosi. Gimana caranya meditasi bisa bantu? Misalnya buat kesombongan atau kemalasan yang tadi kita bahas. Meditasi mindfulness itu misalnya bisa bantu kita sadar sama pikiran dan perasaan kita tanpa langsung bereaksi gitu aja. Ini bisa ngurangin pikiran negatif yang muter-muter terus, rumination, Oke. dan juga ngeredain intensitas rasa sakit sosial yang mungkin jadi dasar narsisme tadi. Terus, dengan ngelatih fokus sama kesadaran di momen ini, meditasi juga secara langsung ngelawan kecenderungan nunda-nunda atau kemalasan. Intinya sih, kita kayak ngelatih otot regulasi emosi dan perhatian di otak kita. Ngelatih otot otak ya? Wah, itu pasti butuh konsisten ya. Ada pendekatan lain nggak yang mungkin lebih langsung nargetin si rasa sakit sosial ini? Ada sih temuan riset yang cukup bikin kaget ya, walaupun perlu hati-hati interpretasinya. Satu studi nunjukin kalau acetaminophen, itu paracetamol, obat pereda nyeri biasa itu loh, Iya, paracetamol. Kenapa? ternyata itu juga bisa sedikit ngurangin aktivitas di area otak DACC dan AE yang nyala pas kita ngerasain sakit sosial. Serius? Iya, tapi ini bukan rekomendasi medis ya, buat minum paracetamol pas lagi sedih. Jangan salah paham. Oke. Catet. Ini lebih nunjukin betapa nyambungnya jalur nyeri fisik sama nyeri sosial di otak kita. Wah, fakta yang mencengangkan sih itu benar-benar nunjukin betapa nyatanya rasa sakit sosial itu ya di otak. Terus gimana kalau intervensi yang lebih canggih, mungkin buat kasus yang lebih berat gitu? Sumber kita nyebutin beberapa arah riset masa depan. Tapi ini penting banget buat ditekankan, konteksnya ya, masih eksperimental banget. Atau buat penggunaan klinis yang sangat terkontrol. Oke, contohnya? Misalnya Deep Brain Stimulation, DBS. Itu nanam elektroda buat stimulasi area otak tertentu. Lagi diteliti potensinya buat nyeri kronis, nah mungkin termasuk rasa sakit sosial yang parah di masa depan. Terus, ada juga riset klinis pakai psilocybin dari jamur ajaib itu buat depresi berat. Wow. Dalam pengawasan ketat tentunya, ini kelihatan bisa bantu ngurangin ego dan ngubah perspektif secara mendalam. Mungkin relevan buat narsisisme yang ekstrem. Terus, terapi pakai MDMA, ekstasi, juga nunjukin harapan dalam konteks klinis PTSD, buat bantu pasien proses trauma tanpa emosi negatif yang meluap-luap. Oke, jelas ini ranahnya para ahli ya, dan spesifik banget kasusnya. Nah, gimana kalau soal penyesuaian gaya hidup aja, yang lebih bisa kita terapin sehari-hari? Ini kayaknya yang paling praktis buat kebanyakan dari kita deh. Tentu. Dan di sini banyak banget prinsip pentingnya. Buat kerakusan misalnya. Kuncinya seringkali bukan cuma soal makanan, tapi lebih ke regulasi internal kita. Tidur berkualitas itu penting banget. Tidur ya? Iya, kurang tidur itu ngacoin hormon lapar, bikin kita pengen makanan gak sehat terus. Terus kelola stres, karena hormon stres kortisol itu bisa micu makan emosional. Jaga gula darah stabil, pakai makanan bernutrisi juga bantu korteks prefrontal kita, bagian kontrol diri, biar kerjanya optimal. Jadi atasi akar masalahnya dulu ya, kayak tidur sama stres. Bukan cuma ngelawan pengen makannya aja. Betul banget. Buat nafsu nih misalnya, terkait pornografi berlebih, riset nunjukin puasa sementara itu bisa bantu ngembaliin sensitivitas otak kita ke keintiman yang nyata. Menarik. Coba fokus ke nilai jangka panjang deh. Kepercayaan itu kan fondasi hubungan. Dibangun sama hormon ikatan kayak oksitosin. Nah itu sering banget rusak gara-gara ngejar dopamin sesaat. Buat kemalasan di era digital ini, penting banget kebersihan digital. Maksudnya? Ya, bikin batasan fisik sama gawe kita. Taruh HP di luar kamar tidur misalnya. Dan menariknya, otak kita tuh seringkali ngerasa lebih puas dari usaha buat dapatin sesuatu, bukan sekedar dikasih gampang gitu aja. Oh iya ya, usaha itu sendiri ada rewardnya. Terus, gimana soal ketamakan sama iri hati? Buat ketamakan,
Penting buat sadar kalau kebahagiaan itu nggak selalu naik terus seiring kekayaan nambah. Apalagi kalau udah di atas titik tertentu. Neuroekonomi malah nunjukin kalau tindakan memberi atau altruisme itu justru ngaktifin jalur reward di otak. Jadi fokus ke kepuasan dari dalam. Oke, kalau iri hati. Nah, iri hati, langkah praktisnya ya kurangi paparan ke pemicunya. Kayak media sosial yang isinya banding-bandingan terus, atau gosip selebriti. Sadari juga ilusi kebahagiaan dari hal luar, kayak menang lotre, yang seringkali malah ngerusak hubungan. Kurangi pemicu, fokus ke kepuasan dari dalam. Oke, terakhir nih buat amarah. Selain mindfulness tadi, ya ada teknik kayak neurofeedback. Itu orang belajar secara sadar ngontrol aktivitas di area otak pemicu emosi kayak amigdala. Kayak latihan beban tapi buat otak gitu. Tapi intinya sih, banyak strategi ini akarnya di peningkatan kesadaran diri sama regulasi emosi. Wah, banyak banget ya alat yang bisa kita pakai. Mulai dari yang simple kayak ngatur tidur sampai ngelatih otak secara langsung. Ini nunjukin kita punya pilihan dan kapasitas buat berubah ya. Tapi rasanya lingkungan modern ini seringkali nggak bantu deh. Malah kayaknya ngendorong dosa-dosa ini. Nah, Anda nyentuh poin krusial banget. Budaya konsumerisme sama iklan-iklan itu memang seringkali sengaja menggoda kita. Gimana tuh? Ya, mereka micu iri hati, Anda butuh ini biar nggak ketinggalan zaman. Terus jual citra buat nenangin kesombongan atau rasa nggak aman. Produk ini bikin Anda kelihatan sukses. Dan bikin kita ngerasa kurang terus biar ketamakan kita jalan. Selalu ada yang lebih baru, lebih bagus. Dan media sosial ikut memperparah ini ya. Banget, sangat besar perannya. Media sosial itu udah kayak panggung perbandingan sosial yang nggak ada habisnya. Kita lihat highlight reel orang lain, versi terbaik hidup mereka, yang seringkali nggak realistis. Iya juga ya. Nah, itu gampang banget micu perasaan iri dan nggak puas. Belum lagi platform tertentu bisa jadi lahan subur buat narsisme. Kan fokusnya ke validasi luar, kayak jumlah likes. Aduh, di tengah tantangan lingkungan ini, sumber kita juga nyebut sekilas soal teknologi masa depan nih, yang katanya bisa bantu tapi juga bikin bertanya-tanya. Kayak smart caps yang bisa mantau aktivitas otak, atau TMIS buat nenangin area otak tertentu. Kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya. Teknologi kayak gitu emang lagi dikembangin. Coba bayangin, Anda dapat notif. Perhatian, level stres otak Anda tinggi, risiko keputusan impulsif naik. Wah, Atau bisa pakai alat non-invasif buat ngeredain lonjakan cemas gitu. Potensinya buat ngebantu, terutama buat yang punya masalah regulasi emosi kronis, itu gede banget loh. tapi implikasi etisnya juga gede ya pasti. Tentu saja. Ini langsung buka kotak Pandora pertanyaan penting. Siapa yang bakal pegang data otak kita? Gimana soal privasi? Bisa disalahgunain nggak buat manipulasi? Terus gimana soal kehendak bebas? Kalau kita bisa matiin emosi atau dorongan sesuka hati? Diskusi etika ini krusial banget dan harus jalan bareng sama kemajuan teknologinya. Jadi ada strategi internal, tantangan eksternal, potensi teknologi juga. Tapi di tengah semua ini, sumber kita kayaknya balik lagi nekenin sesuatu yang mungkin paling dasar ya, kekuatan hubungan sosial dan komunitas. Kenapa ini jadi penting banget sebagai bagian dari melampaui godaan? Ini fundamental banget sih. Isolasi sosial itu udah terbukti sama rusaknya buat kesehatan fisik dan mental kayak ngerokok atau obesitas. Serius? Se-ekstrem itu? Ya, sebaliknya, rasa terhubung jadi bagian dari komunitas atau in-group yang suportif. Itu ngasih rasa aman, dukungan emosional, dan secara langsung ningkatin kesejahteraan. Ini bisa jadi semacam penangkal kuat buat rasa sakit sosial yang kita bahas di awal tadi. Jadi koneksi sosial itu bisa jadi kayak obat alami buat rasa sakit sosial itu ya? Bisa dibilang gitu. Banyak perilaku berdosa kayak kesombongan yang ekstrim, ketamakan berlebih, atau iri hati yang ngerusak, itu malah cenderung bikin kita makin terisolasi dari orang lain. Jadi, lingkaran setan gitu. Iya juga. Nah, membangun dan melihara hubungan yang sehat itu kunci buat mutus lingkaran itu. Altruisme, tindakan prososial kayak bantu orang lain, itu juga terbukti ngaktifin sistem reward di otak kita. Ngasih kepuasan yang mendalam. Dulu kan secara historis agama sering mainin peran ini ya dalam ngebangun komunitas. Betul banget. Agama itu nyediain kerangka moral sama struktur komunitas yang kuat. Sains mungkin bisa jelasin kenapa komunitas itu penting secara neurobiologis. Tapi di dunia yang makin sekuler ini, tantangannya adalah gimana kita bangun komunitas sekuler yang kuat dan bermakna.
Iya, tantangan ya. Komunitas yang bisa ngasih dukungan serupa dan promosiin perilaku prososial. Komunitas yang juga paham kalau perilaku antisosial itu mungkin bukan cuma kejahatan, tapi bisa jadi sinyal adanya penderitaan atau keterasingan. Menarik sekali. Jadi, perjalanan kita melampaui godaan ini ngebawa kita dari pemahaman akar masalah di otak, terutama konsep rasa sakit sosial itu ya, Hmm, terus ke berbagai strategi pengelolaan diri, mulai dari ngelatih pikiran, nyesuaiin gaya hidup, sampai sadar pengaruh lingkungan dan teknologi. Tapi pada akhirnya, salah satu kunci terpenting kayaknya balik lagi ke dasar, koneksi antar manusia. tepat sekali. Paham dasar biologis dari dorongan-dorongan ini tuh nggak ngilangin tanggung jawab kita loh ya, tapi bisa ngubah respons kita. Mengubah gimana? Ya, alih-alih cuma ngehakimin diri sendiri atau orang lain, kita bisa ngelihat perilaku yang sulit itu sebagai sinyal potensial. Mungkin sinyal ada rasa sakit atau kebutuhan yang nggak terpenuhi. Ini buka pintu buat pendekatan yang lebih berempati dan konstruktif. Dan ya, investasi pada hubungan sosial yang kuat dan komunitas yang suportif itu tetap jadi salah satu pertahanan terbaik kita. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Gimana kalau kita mulai ngelihat momen-momen godaan atau apa yang kita sebut dosa, itu baik di diri sendiri maupun di orang lain, bukan semata-mata sebagai kegagalan moral yang harus dihukum atau disesali, Terus dilihat sebagai apa? tapi sebagai sebuah sinyal. Mungkin sinyal adanya rasa sakit, keterasingan, kebutuhan mendasar yang belum terpenuhi. Atau mungkin ada sistem di sekitar kita yang perlu diperbaiki. Apa ya yang bakal berubah kalau kita dekati sinyal-sinyal ini dengan lebih banyak rasa ingin tahu, pemahaman, dan dukungan? Bukan cuma dengan penghakiman? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya ya.